Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa literatur terkait formulasi liposom yang kami dapat. Terdapat dua sumber referensi jurnal Scopus yang akan kami bahas pada video kali ini. Liposom adalah vesikel yang sebagian besar terdiri dari fosfolipid dan juga kolesterol. Bentuknya bulat, terdiri dari kompartemen internal berair yang dikelilingi oleh sejumlah lapisan ganda lipid. Pembentukan liposom adalah proses spontan yang terjadi ketika campuran fosfolipid dengan kolesterol dan atau molekul amfifilik lainnya terhidrasi. Fosfolipid membentuk vesikel karena efek hidrofobik rantai aslinya dalam media berair. Ikatan yang terlibat adalah ikatan hidrogen, gaya van der Waals, atau interaksi elektrostatis lainnya. Liposom bergantung pada karakteristik lipid, derajat saturasi asam lemak, dan persentase kolesterol. Karakteristik utama liposom adalah muatan permukaan, ukuran, bentuk, lamellaritas, stabilitas, efisiensi enkapsulasi, dan rasio molar antar komponen. Diameter liposom yang sama dengan atau lebih besar dari 300 nanometer menyebabkan aktivasi sistem komplement yang menyebabkan toksisitas. Clearance liposom bergantung pada ukuran liposom. Ditemukan bahwa liposom yang lebih besar dari 300 nanometer dan kurang dari 70 nanometer memiliki waktu sirkulasi yang lebih pendek daripada liposom berukuran 150-200 nanometer. Kecenderungan umumnya adalah semakin kecil partikel, semakin lama waktu sirkulasi. Liposom berukuran 100 nanometer memiliki waktu sirkulasi 8-10 jam, liposom yang lebih besar dari 200 nanometer memiliki waktu sirkulasi 4-6 jam, dan liposom yang lebih besar dari 400 nanometer menunjukkan waktu sirkulasi 1-4 jam. Untuk referensi pertama yaitu dari Roy et al. 2018 dengan judul Design, Formulation, and Evaluation of Liposome Containing Isoniazid. Bahan-bahan yang digunakan yaitu L-alpha-phosphatidylcholine, kolesterol, kloroform, dan juga obat yang akan diganti dengan menggunakan ekstrak propolis. Dan berikut merupakan tabel variasi formulasi yang digunakan sesuai dengan literatur. Berdasarkan hasil evaluasi sifat fisik, nilai drug and entrapment, dan juga studi terkait pelepasan in vitro, batch formulasi 1 merupakan hasil formulasi terbaik. Dengan perbandingan L-alpha-phosphatidylcholine berbanding kolesterol, yaitu perbandingannya 1:1, kloroformnya 5 mili, dan juga konsentrasi obatnya 100 mg, atau yang akan diganti dengan ekstrak propolis. Adapun prosedur yang dilakukan, yang pertama yaitu preparation of liposome by thin layer film hydration method, dilakukan dengan cara penyiapan larutan L-alpha-phosphatidylcholine dan juga kolesterol dengan perbandingan berat tertentu, yaitu formulasi pertama digunakan perbandingan 1:1, formulasi kedua 2:1, formulasi ketiga 3:1, formulasi keempat 4:1, formulasi kelima 5:1, dan juga formulasi keenam 6:1. Kemudian masing-masing tersebut dilarutkan dalam 5 mili kloroform. Larutan kloroform dimasukkan ke dalam labu alas bulat 250 mili dan juga diputar searah. Labu disimpan dalam penangas air termostatik dan diputar sambil mempertahankan suhu 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Rotasi dilanjutkan sampai semua kloroform menguap dari larutan dan lapisan lipid tipis diendapkan pada dinding bagian dalam labu. Kemudian larutan isoniazid atau yang akan diganti dengan ekstrak propolis akan ditambahkan ke dalam labu dan diputar dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya selama 30 menit atau sampai semua lipid dikeluarkan dari dinding labu. Suspensi didiamkan selama 15 menit dalam penangas air pada suhu 30 derajat Celcius untuk hidrasi sempurna. Kemudian suspensi dimasukkan ke dalam sonikator tipe rendaman dan disonikasi selama 30 menit. Pemisahan obat yang tidak terperangkap dilakukan dengan cara sentrifugasi pada kecepatan 3700 rpm selama 40 menit. Suspensi liposom didinginkan dengan menempatkan tabung reaksi dalam air dingin sebelum disentrifugasi. Kemudian pelet liposom dikumpulkan dan disuspensikan ke dalam aqueous.
Prosedur yang kedua yaitu study of physical interaction between drug and excipients dengan menggunakan metode differential scanning calorimetry dengan langkah-langkah yaitu yang pertama persiapan sampel. Sampel yang dianalisis terdiri dari isoniazid murni atau yang akan diganti dengan ekstrak propolis, eksipien seperti L-alpha-fosfatidilkolin dan kolesterol, serta formulasi liposom menggunakan formulasi 1 dan formulasi 6. Kemudian dilakukan pengukuran DSC. Termogram DSC diambil dengan memindai sampel-sampel tersebut untuk menentukan titik lebur dan mengidentifikasi adanya interaksi antara obat dan juga eksipien. Prosedur ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat interaksi fisik yang signifikan antara obat dan juga eksipien yang dapat mempengaruhi stabilitas dan juga efektivitas formulasi. Pada prosedur yang ketiga yaitu particle size analysis, dilakukan dengan cara satu tetes formulasi liposom disebarkan secara homogen ke kaca objek dan dibiarkan kering semalaman. Lalu setelah platinum melapisi sampel dengan sputter coater Polaron E5100 atau Polaron Inggris, sampel diamati di bawah mikroskop elektron pemindaian Philips 505 pada tegangan percepatan 20 kV. Foto diambil pada pembesaran 70, 100, 200, dan 300 jika diperlukan. Diameter partikel diambil dari foto dengan mengambil skala yang ditunjukkan pada setiap foto. Prosedur yang keempat yaitu drug entrapment studies dilakukan dengan memasukkan ke dalam alikuat sampel liposom sebanyak 0,5 mili, 5 mili natrium lauryl sulfat atau SLS 10% ditambahkan dan volumenya dibuat hingga 50 mili. Sampel dipanaskan dalam penanas air pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu demikian pula pada suspensi liposom kosong yaitu tanpa obat sebanyak 0,5 mili, 5 mili SLS 10% diambil dalam labu ukur 50 mili dan volumenya diisi dengan air suling. Blanko dihangatkan dalam penanas air pada suhu 70 derajat Celcius selama 30 menit. Absorbansi larutan uji diambil dalam spektrofotometer UV pada 263 nanometer terhadap larutan blanko. Untuk prosedur selanjutnya yaitu presentasi dari obat yang terperangkap secara efisiensi. Hal ini ditentukan dengan menggunakan rasio obat yang terperangkap dalam bentuk miligram terhadap total obat dalam bentuk miligram yang dapat dinyatakan dengan rumus berikut. Persen dari obat yang terperangkap atau PDE yaitu jumlah obat yang terperangkap di liposom dibagi jumlah total obat yang diminum di awal dikali 100. Lalu untuk prosedur yang kelima yaitu stability test atau tes kestabilan yang dilakukan dengan memperlakukan liposom dalam mempertahankan obat yang dipelajari dengan menyimpan liposom pada suhu 4 hingga 8 derajat Celcius untuk jangka waktu 1 bulan. Lalu sediaan liposom sendiri disimpan dalam botol tertutup. Untuk referensi kedua menggunakan jurnal dari Mokhimipur et al. 2015 yang berjudul Formulation and Evaluation of Liposome for Transdermal Delivery of Celecoxib. Berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi liposom tersebut. Ada celecoxib yang nantinya akan diubah menjadi propolis, kemudian ada lecitin dan juga kolesterol. Berikut merupakan variasi formulasi yang digunakan dalam jurnal berikut. Terdapat 8 variasi formula. Berdasarkan jurnal yang sudah diuji coba, formulasi pada formula ke-7 merupakan formulasi yang terbaik, yaitu dengan celecoxib atau drugnya 50 mg, lecitin yang digunakan itu 410 mg, dan juga kolesterol yang digunakan itu 190 mg dengan vortex time atau vortex waktunya itu selama 15 menit. Selanjutnya untuk prosedur yang pertama adalah assay. Menggunakan pengukuran jumlah obat yang dilakukan menggunakan alat spektrofotometer ultraviolet UV pada panjang gelombang 252 nanometer. Selanjutnya untuk preparasi liposomnya menggunakan metode film tipis. Langkah-langkahnya ada yang pertama ada pelarutan bahan. Berbagai konsentrasi soya, lecitin, dan juga kolesterol itu dilarutkan dalam campuran kloroform dan metanol dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya, untuk pengaruh variabelnya itu terdapat parameter yang mempengaruhi sifat akhir liposom, termasuk jumlah kolesterol, jumlah lecitin, dan juga waktu dalam vortexnya.
Untuk desain faktorial penuh digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel-variabel seperti konsentrasi pada lecitin dan juga kolesterol. Dalam jurnal ini dibagi menjadi 8 variasi formulasi variabel, yaitu dibagi menjadi nilai rendah dan juga nilai tinggi. Untuk nilai rendah pada kolesterol yaitu 190 mg, untuk nilai tinggi adalah 380 mg, sedangkan untuk lecitin nilai rendahnya adalah 410 mg, untuk nilai tingginya adalah 820 mg, serta waktu vortexnya dibagi menjadi selama 5 menit dan juga selama 15 menit. Selanjutnya untuk pembuatan liposom dibuat dengan metode lapis tipis. Berbagai konsentrasi lecitin dan juga kolesterol itu dilarutkan dalam kloroform dan juga metanol dengan perbandingan kloroform dan metanolnya 1:1. Kemudian 5 mg obat atau selekosip tadi yang nantinya akan diubah menjadi propolis itu ditambahkan ke dalam larutan. Kemudian campuran tersebut diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator sehingga membentuk lapis tipis di dalam labu alas bulat. Lapisan tersebut kemudian didehidrasi dengan menggunakan buffer fosfat yang kemudian suspensi tersebut diaduk dengan vortex selama 15 menit, kemudian disonifikasi selama 1 jam. Prosedur selanjutnya yaitu drug release study, di mana studi pelepasan obat dilakukan menggunakan sel diffusifrans dengan area 3,4618 cm² dan membran selulosa. Membran selulosa terlebih dahulu dihidrasi dalam larutan air suling pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, membran tersebut dipasang di antara kompartemen donor dan penerima dari sel. Ruang penerima berisi 22 mili larutan metanol buffer fosfat dengan pH 7,4 pada perbandingan 2:1 yang terus diaduk menggunakan pengaduk magnet pada kecepatan 300 rpm dan suhu 37 derajat Celcius. 2 ml sampel diambil dari setiap batch pada interval waktu tertentu, yaitu 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 24 jam, dan diganti dengan jumlah buffer fosfat yang sama untuk menjaga kondisi kulit. Selanjutnya, konsentrasi pelepasan selekopsip ditentukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 252 nanometer. Hasilnya kemudian dipetakan sebagai persentase obat yang dilepaskan kumulatif terhadap waktu. In vitro skin permeation study merupakan studi permeasi kulit in vitro yang dilakukan menggunakan sel difusi kaca vertikal yang dibuat sendiri. Kemudian, membran selulosa digunakan dan dihidrasi dalam larutan air suling pada suhu 25 derajat Celcius selama 24 jam, dipasang di antara kompartemen donor dan penerima dari sel. Ruang penerima berisi 22 mili larutan metanol buffer fosfat dengan pH 7,4 pada perbandingan 2:1 yang terus diaduk menggunakan pengaduk magnet pada kecepatan 300 rpm dan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, 2 ml sampel diambil dari ruang penerima pada interval waktu tertentu, yaitu 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 24 jam, dan diganti dengan jumlah buffer fosfat yang sama untuk menjaga kondisi kulit. Konsentrasi selekopsip yang dipermeasi dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 252 nanometer. Data Analysis of Skin Permeation and Statistics merupakan analisis data permeasi kulit dan statistik yang dilakukan dengan menghitung jumlah kumulatif selekopsip yang terpermeasi per unit area kulit dan memplotkannya terhadap waktu. Laju permeasi pada keadaan tetap ditentukan dari bagian linear dari kemiringan kurva permeasi. Analisis varian satu arah atau ANOVA digunakan untuk melihat adanya perbedaan signifikan dengan P kurang dari 0,05 sebagai tingkat signifikansi pada interval kepercayaan 95%. Semua analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16.0, di mana semua eksperimen diulang 3 kali dan data
diekspresikan sebagai nilai rata-rata plus minus SD atau standar deviasi. Parameter permeabilitas yang berbeda diukur melalui studi permeasi, termasuk fluks, koefisien permeabilitas, waktu tunda, dan koefisien difusivitas. Dan berikut ini merupakan literatur penunjang yang kami pakai.